Nah, si Rafli ini masuk ke rumah perempuan usia 20-an tahun di Higashikagawa tanpa izin dan memperkosanya, guys. Bayangin. Saat kejadian, ia menutup mulut dan menahan tangan korban dengan tangannya. Nah, nggak cuma itu, korban juga luka di bagian dada. Luka itu memperkirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Oke guys, hari ini aku mau perpanjang SIM ya. Jadi aku mau turun ke bawah buat perpanjang SIM karena SIMku udah mau habis bulan 10 ini. Nah, oh ya, aku nih udah hampir sebulan ini ya guys yang nggak bikin video karena ada beberapa hal yang ya sibuk lah ya. Ada beberapa hal yang bikin aku fokus dulu gitu. Jadi nggak bisa bikin konten gitu guys. Nah, jadi aku juga jarang buka-buka kayak TikTok atau IG buka-buka lah. Cuman IG kan ininya beda sama TikTok ya. Nah, kalau TikTok tuh kan TikTokku ya itu FYP-nya tuh soal hal-hal yang ada di Jepang lah gitu ya. Nah, waktu aku beberapa kali tuh ya lihat TikTok, scroll-scroll TikTok, itu tuh ada beberapa berita ya guys ya, yang bikin apa ya, mencengangkan gitu ya, bikin malu banget guys, sumpah. Nah, jadi sambil aku menyampaikan berita ini ya, ngasih tahu ke kalian hal-hal yang mencengangkan, yang bikin malu orang Indonesia ini, sambil menikmati suasana jalanan di Jepang guys. Karena banyak banget tuh ya di video-videoku tuh yang request itu ya, minta lihat suasana keadaan Jepang. Nah, mumpung hari ini aku juga mau perpanjang SIM, jadi aku mau lihat memperlihatkan ke kalian suasana jalanan di Jepang ya guys ya, sambil ngobrolin lah gitu, sambil kita ngoceh soal berita-berita yang lagi viral di Jepang sekarang nih guys. Jadi langsung aja kita let's go. Oke guys, mulainya dari pertengahan ya, karena ternyata tadi aku udah ngoceh panjang-panjang ternyata nggak kerekam guys. Jadi sekarang ini cuacanya mendung banget guys ya, habis hujan, jadi pas banget nih dengan tema ocehan kita hari ini guys, yaitu soal berita-berita yang mencengangkan ya guys ya. Sekalian lihat suasananya mendung jadi guys ya, lebih dramatis gitu kan, tapi dengan ya seperti biasa ya, Jepang itu dengan ciri khasnya yaitu bersih guys. Pas banget ini aku berangkat ini lagi jam kerja ya guys ya, pagi, jadi lumayan mobil tuh rame guys jalanannya ya. Jadi beberapa hari ini tuh guys ya, ada banyak banget berita-berita yang mencengangkan ya. Salah satunya tuh berita perampokan yang dilakukan oleh orang Indonesia guys. Terus ada lagi berita yang pelecehan seksual lah ya. Nah, untuk berita yang perampokan ini guys ya, itu tuh sebenarnya aku waktu itu pernah ngebahas di salah satu videoku. Aku mengatakan ada berita orang Indonesia yang kerampokan dan dirampok oleh 4 orang. Nah, di video itu tuh belum ada hasil penyelidikan sama polisi guys. Jadi kita belum tahu siapa tuh 4 orang yang merampok itu guys. Dan ternyata setelah beberapa hari yang lalu ada berita mengatakan bahwa 4 orang yang merampok itu ternyata orang Indonesia juga guys. Kaget tau banget sumpah. Jadi beritanya tuh gini guys, pada bulan Juli lalu seorang pria Indonesia ditikam dan dengan pisau dan mobilnya dicuri di kota Omitama, prefektur Ibaraki, dan polisi telah menangkap 4 warga Indonesia karena dugaan perampokan dan penyerangan. Keempat tersangka yang ditangkap semuanya merupakan warga negara Indonesia yang berusia antara 23 dan 41 tahun. Pada dini hari tanggal 24 Juli, sekelompok 4 orang menodongkan sesuatu yang seperti pistol ke seorang pria Indonesia berusia 30 tahun di Jalan Kamibaba. Jadi intinya tuh si 4 orang perampok ini, yang dimana itu orang Indonesia, katanya tuh dia tuh udah janjian sama orang yang dirampok itu guys. Jadi mungkin COD kali ya atau apa gitu, nggak tahu. Jadi di pertengahan jalan tuh dirampok katanya guys, ditodong tuh, sampai katanya tuh ada beritanya mengatakan sampai kepalanya tuh kayak disayat gitu ya guys, ya mungkin di beset gitu ya, terus dia dipukul katanya kayak gitu. Nah, sekarang ini polisi lagi menyelidiki guys, lagi mencurigai gitu ya, katanya tuh takutnya kejahatan itu sudah terorganisasi gitu guys. Jadi takutnya tuh masih ada banyak pelaku-pelaku yang lain gitu yang tergabung katanya gitu, karena sekarang ini banyak banget pencurian mobil yang terjadi di Jepang guys. Kayak videoku yang beberapa waktu lalu aku ngebahas yang soal di salah satu hotel dekat tempatku kerja itu kehilangan mobil Audi ya gitu ya. Nah, jadi polisi itu mencurigai masih ada
kayak kelompok-kelompok yang lain lah gitu ya, takutnya mereka tuh jadi kaki tangannya gitu. Nah terus ada berita lagi yang mencengangkan lagi, benar-benar memalukan guys. Sebenarnya beritanya udah lama ya, udah dari bulan September apa ya kalau nggak salah tuh. Jadi ada warga Indonesia, orang Indonesia itu tuh menerobos masuk ke sekolah khusus perempuan di Jepang guys. Jadi ada salah satu siswinya tuh mencurigai ada seseorang masuk ke sekolah tanpa izin, terus lapor ke gurunya. Nah dicek lah sama gurunya tuh dari CCTV. Nah terus gerak-geriknya mencurigakan, terus dilaporin lah ke polisi. Nah terus polisi datang, ketangkap, dan orang itu tuh mengakui ternyata benar dia tuh masuk ke situ tuh sengaja pengen mencium bau ini katanya sepatu atau kaos kaki wanita katanya kayak gitu guys. Jadi mungkin bapak ini tuh udah terlalu sange kali ya, ini kali ya. Jadi sampai melakukan hal seperti itu gitu loh guys, sampai menerobos masuk ke sekolah, apalagi masuk ke sekolah khusus perempuan ya, yang dimana ya anak-anak sekolah di bawah umur di Jepang tuh benar-benar dijaga banget ya guys ya. Ya itu benar-benar memalukan banget lah. Terus yang lebih memalukan lagi ya, itu tuh ada berita belum lama ini, ada seorang pemagang dari Indonesia itu melakukan pelecehan seksual ke seorang perempuan di Jepang ya guys ya. Jadi beritanya itu gini guys, dari Indonesia ditangkap di Kagawa atas kasus pelecehan seksual. Jadi kepolisian setempat tuh udah mengungkapkan, pelaku pun sudah mengakui aksi kriminal yang dilakukannya katanya gitu guys. Jadi beberapa hari yang lalu tuh media online tuh di Jepang ya baru ngeberitain soal kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemuda asal Indonesia. Pria yang berusia 20 tahun ini ada di Jepang karena ikut program magang teknis atau ya Jisusei kali ya. Tapi sekarang malah bawa kabar nggak enak guys karena tindakannya itu guys ya. Jadi media itu mengungkapkan pemuda asal Indonesia yang ditangkap ini bernama Muhammad Rafli. Kasusnya terjadi di Higashikawa Kagawa guys. Rafli sendiri tinggal di daerah kota Utazu yang letaknya nggak terlalu jauh dari tempat kejadian. Nah si Rafli ini masuk ke rumah perempuan usia 20-an tahun di Higashikawa tanpa izin dan memperkosanya guys, bayangin. Saat kejadian ia menutup mulut dan menahan tangan korban dengan tangannya. Nah, nggak cuma itu, korban juga luka di bagian dada. Luka itu memperkirakan butuh waktu sekitar 2 minggu buat sembuh. Ya, mungkin dipukul kali ya. Nah, kasus ini terjadi pada dini hari sekitar jam 1 pagi waktu Jepang di tanggal 29 September kemarin ya guys ya. Lalu setelah dapat laporan, polisi langsung meringkus pelaku di hari yang sama. Pelaku dan korban ini emang saling kenal. Polisi bilang si pelaku udah ngakuin tuduhan pas diinterogasi dan rincian kasus lagi diinvestigasi lebih jauh katanya gitu guys. Nah berita ini tuh ikut nyebar guys di kalangan netizen Jepang, dan gak sedikit dari mereka tuh marah karena ngerasa lagi-lagi ya pendatang tuh bikin ulah di negara Jepang ini ya guys ya. Soalnya kan belakangan ini tuh media Jepang tuh lagi banyak banget ngeberitain soal warga negara asing yang bikin onar gitu ya guys ya. Ditambah lagi emang ada sekelompok warga lokal yang nggak suka gitu guys, saking udah muaknya gitu ya, saking banyaknya orang-orang luar tuh yang melakukan kayak tindak kriminal, kerusuhan, terus mengganggu warga lokal gitu ya. Nah jadi negaranya tuh banyak nerima orang asing buat kerja dan menetap tanpa proses ketat. Jadi mereka tuh ya orang lokal tuh lebih fokus mengkritik keputusan dari pemerintahnya guys, karena ya mungkin pemerintah juga shogunnya nggak ada jalan lain ya, karena ya warganya sendiri aja nggak mau punya anak, jadi tenaga kerja di sini kekurangan lah. Sedangkan Jepang itu kan negara maju yang dimana bisnisnya tuh banyak banget gitu ya, memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak, tapi warga-warganya tuh nggak pada mau punya anak guys. Jadi sekarang tuh usia produktif tuh kalah sama usia yang udah tua itu guys ya. Jadi ya pemerintah Jepang juga ya gimana lagi ya, untuk memajukan ekonomi negara ya mau nggak mau harus mengambil tenaga kerja yang dari luar gitu guys. Tapi ya dengan banyaknya hal kejadian seperti ini, jadi warga lokal tuh jadi muak juga gitu ya guys ya, takut juga.
Nah, kembali ke berita yang rame tadi ya guys ya. Jadi apa ya, sekarang tuh orang-orang Indonesia yang datang ke Jepang tuh bener-bener difilter atau enggak sih? Soalnya akhir-akhir ini banyak banget kejadian-kejadian tuh yang memalukan ya, yang dilakukan oleh orang Indonesia. Yang waktu itu pembegalan, terus ini perampokan, ini pelecehan seksual. Jadi kalau sange itu ya apa ya, di Jepang tuh bebas gitu loh. Ya bukan ini ya, bukan aku apa ya, mensupport, bukan apa ya, menghalalkan gitu ya. Itu nggak boleh gitu ya kayak gitu. Cuman ya mikir-mikir lah, kalau sange ya di Jepang tuh ada namanya Ichiban Goseng gitu ya guys ya. Kalau di Indonesia tuh dikenal kayak open BO lah gitu ya. Itu kan bisa kayak gitu tuh. Jadi nggak usah lah bikin hal-hal yang bikin malu Indonesia itu guys ya. Karena lagi-lagi dengan seperti itu nama baik Indonesia itu dipertaruhkan ya guys ya. Dampaknya kemana ya? Ke orang-orang yang ingin kerja ke Jepang juga, orang-orang yang udah apa ya, memimpikan bisa kerja ke Jepang gitu ya, bisa menaikkan derajat orang tua gitu ya, bisa menaikkan derajat keluarga dan kerja ke Jepang dan bisa nabung ngasilin duit gitu ya guys ya. Jadi tolonglah buat teman-teman ya, jaga nama baik Indonesia guys.